Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan aliran surrealisme. Saya perkenalkan, nama saya M. Nabil Syakir Alfiansah. Perkenalkan, nama saya Yusriel Parji. Perkenalkan, nama saya M. Akbar. Kita akan mempresentasikan aliran surrealisme. Definisi melukis menurut para ahli. Seni lukis menurut Tantan Rustandi, seni lukis merupakan bagian dari karya seni rupa yang berkaitan dengan gambar. Pada zaman dulu, seni lukis selalu diartikan dengan sesuatu yang berbau mistis atau propaganda. Ada karya lukis yang menggambarkan alam, kehidupan manusia, tokoh, pemandangan, dan lainnya. Seni lukis menurut Tri Ayu Wiratno, seni lukis merupakan aktivitas melukis di atas sebuah media kanvas sebagai bentuk ungkapan ekspresi, perasaan, dan gagasannya terhadap suatu hal. Umumnya melukis tidak hanya dilakukan di atas kanvas, tetapi juga bisa dilakukan di mana saja seperti tembok dan furnitur. Seni lukis menurut Dr. Randers Isma Tantawi MA, pengertian dari seni lukis adalah seni yang dapat dikomunikasikan dengan kombinasi garis. Pengertian dari seni lukis dan warna. Garis bisa menjadi alat seniman untuk mengungkapkan pikirannya, sedangkan sebuah warna bisa mengidentifikasikan suatu pesan moral bagi siapapun yang. Pengertian surrealisme. Surrealisme merupakan sebuah aliran yang menyajikan kontradiksi antara mimpi dan realita, kemudian menjadikan nyata ke dalam sebuah gambar yang menampilkan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Hal tersebut di dalam mimpi atau alam bawah sadar kita. Surrealisme sendiri menggunakan pendekatan teori psikologi Freud yang mengeksplor tentang alam bawah sadar dan citra sebuah mimpi manusia sebagai suatu penggambaran dari hasrat manusia. Mimpi ataupun citra dari alam bawah sadar tersebut diyakini dapat menunjukkan keinginan dan juga hasrat manusia yang sesungguhnya, akan tetapi hal itu sudah dikubur di alam bawah sadar karena adanya tekanan sosial ataupun hal lainnya. Inguk tidak menampilkannya. Walaupun sudah ditutupi, itu bukan berarti hal yang menjadi sebuah hasrat dan juga keinginan yang sebenarnya dari seseorang merupakan hal yang negatif. Kemungkinan sesuatu yang dipendam itu bisa terjadi karena tidak percaya diri, malu, sampai ditakuti karena adanya trauma tertentu. Hal tersebut juga bisa disederhanakan sebuah mimpi di masa kecil seseorang yang terus memudar karena menghadapi realitas yang lebih logis saat mereka dewasa. Mempunyai hasrat yang sedikit tidaklah masalah, selama kita bisa mengendalikan dan tidaknya mengikutinya. Unsur-unsur surrealisme. 1. Mitos. Mitos merupakan sebuah ungkapan dari dalam jiwa manusia. Tiap manusia mempunyai ketakutan di dalam dirinya yang mereka percaya. Sementara di dalam surrealisme mereka akan menampilkan mitos-mitos tersebut yang mungkin kita percaya atau kita takuti. Dengan adanya mitos, nilai sebuah seni dari karya surrealis akan semakin bertambah. 2. Mimpi. Mimpi adalah salah satu jalan terbaik untuk mengungkapkan suatu hal yang berasal dari alam bawah sadar. Dengan adanya mimpi, hal-hal yang tidak nyata bisa diciptakan dan direalisasikan ke dalam sebuah bentuk karya. 3. Metaformosis. Metaformosis biasanya akan menggunakan teknik automatik, footage drawing, fumage, dekalkomania, cadavre equis, dan teknik pengembangannya. Tokoh-tokoh surrealisme: Salvador Dali, Reina Magritte, Joan Miro. Contoh karya seni surrealisme. Karya ini menggambarkan adegan hujan manusia di mana semua orang tampak hampir identik satu sama lain dan menggunakan baju yang sama, lengkap dengan topi bowler. Meskipun begitu, bisa jadi pria-pria tersebut hanya melayang, levitating, karena tidak ada indikasi gerakan tersirat. Latar belakangnya adalah kawasan pinggiran kota yang juga berpakaian dengan cara yang sama seperti orang-orang yang mengapung itu. Tapi bowler adalah topi yang biasa dikenakan oleh para kaum menengah di masa itu. The Wounded Deer oleh Frida Kahlo. Wounded Deer oleh Frida Kahlo. Lukisan ini menghadirkan sosok hibrida
antara rusa dan seorang manusia yang merupakan potret wajah pelukisnya sendiri, Frida Kahlo, yang memosisikan dirinya menjadi makhluk yang tidak berdaya dan terluka akibat dari anak panah yang menancap di sekujur tubuh. Tampaknya makhluk hibrida ini tengah diburu di hutan. The Persistence of Time oleh Salvador Dali. Contoh karya aliran surrealisme The Persistence of Time oleh Salvador Dali. The Persistence of Time adalah lukisan paling ikonik dan terkenal dari Salvador Dali. Lukisan ini menggambarkan berbagai jam dinding dan wicker yang tampak meleleh. Dali membuat benda yang seharusnya keras menjadi tampak lunak. Kehadiran pohon yang sepertinya tumbuhan di atas blok kayu yang mirip seperti meja menambah kekontrasan yang terjadi antara realita dan citra mimpi. Hal yang membedakan aliran surrealisme. Aliran realisme adalah aliran yang menggambarkan kehidupan nyata, tidak menambah dan mengurangi objek yang ada, sedangkan surrealisme adalah aliran yang bentuk dan warnanya seperti di kolam mimpi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.